Ya, shalom semua, Bapak Ibu Saudara si Tuhan, apa kabar? Ya, saya percaya setiap kita dalam keadaan yang baik, yang luar biasa pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, saya rindu untuk kita boleh bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya, mohon tuntunan, bahkan pengurapan Tuhan bagi setiap kita. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan berikan bagi setiap kami, dimanapun semua yang mengikuti ibadah secara online, dimanapun mereka berada, entah mereka di jalan, entah masih di rumah, kami terus mau tetap bersyukur sama Tuhan bahwa hari ini ada karena anugerah Tuhan yang besar bagi setiap kami. Dan sebelum kami memulai kegiatan kami sepanjang hari ini, hamba berdoa biar Kau yang terus tuntun setiap kami lewat firman-Mu, biar firman-Mu terus boleh menerangi setiap langkah kami, menerangi setiap keputusan-keputusan kami, menerangi hati dan pikiran kami, supaya apapun kondisi setiap kami, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus pengharapan, boleh mengalami pengharapan yang baru dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih, urapan-Mu, kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, kembali shalom Bapak Ibu Tuhan, apa kabar? Saya percaya setiap kita dalam keadaan yang baik, yang luar biasa. Dan mari pagi hari ini kita kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya ajak untuk sama-sama Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, entah di kendaraan, entah mungkin di rumah. Kalau mungkin di kendaraan rasanya sulit ya. Tapi mari bersama-sama dengar saja firman Tuhannya. Dalam Roma pasal ke-12, dalam ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara. Ya. Roma pasal ke-12 dalam ayat yang pertama, mari bersama-sama kita belajar firman Tuhan ini. Nah, Alkitab firman Tuhan mengatakan dengan jelas pesan Paulus kepada satu jemaat yang ada di Roma, mengatakan bahwa karena itu saudara-saudara oleh kemurahan Allah, ya Paulus menasihatkan kepada jemaat di sana berkata begini, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan Paulus simpulkan itu dengan sebuah perkataan, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara kasih Tuhan, kita belajar hari-hari ini, even mungkin Bapak Ibu Saudara sedang ngalamin pergumulan yang hebat pagi hari ini. Ya, saya bersyukur mengapresiasi Bapak Ibu Saudara mau datang sama Tuhan, mau tetap percaya bahkan berpengharapan sama Tuhan. Tapi di satu sisi kita perlu belajar juga bahwa ternyata memang hidup ini setiap detik yang berjalan berbicara tentang sebuah persembahan sama Tuhan. Nah, Paulus bilang ada 3 unsur yang ternyata memang ada dan harus ada sebenarnya dalam kehidupan kita setiap hari. Yang dikatakan bahwa memang hidup itu ibadah. Ya, saudara sepupu kita bilang kebersihan adalah sebagian dari iman. Apapun yang dilakukan, kita tahu bahwa semuanya adalah ibadah kita sama Tuhan. Ya, nah 3 unsur itu adalah yang pertama, Paulus bilang begini, ada kehidupan di dalamnya. Ya, hidup itu artinya nggak mati. Hidup itu artinya ada koneksi antara saudara sama Tuhan. Hidup itu bicara sesuatu yang konsisten, berkesinambungan. Nggak sebentar ada, sebentar doa, sebentar baca Alkitab, sebentar stop. Ya, sebuah hubungan antara Bapa dengan anak yang terus berjalan berkesinambungan setiap hari Bapak Saudara. Ya, itulah makanya kenapa setiap para pemimpin gereja selalu mengajarkan kepada saudara, ayo bangun sebuah relasi sama Tuhan, bukan berdasarkan hubungan transaksi antara saudara sama Tuhan. Ya, saudara membaca firman Tuhan, saudara berdoa karena saudara mengasihi Tuhan. Ya, bukan karena kita mengejar apa yang Tuhan bisa buat saudara. Nah, hal yang kedua dikatakan ada kekudusan. Kekudusan bicara tentang sebuah standar, ya, tentang keberadaan pada Allah sendiri yang Tuhan tetapkan bagi saudara dan saya, bahwa ternyata memang Tuhan bisa dihampiri dalam kekudusannya, dalam mode kekudusannya Tuhan. Ya, bicara standarnya Tuhan yang kita manusia nggak bisa lewatkan. Ya, bahkan yang ketiga dikatakan ada satu kata yang disebut berkenan. Bapak Saudara, berkenan itu bukan sebuah upaya dari manusia. Ya, seringkali kita agak salah berdoa Bapak Saudara ketika kita minta Tuhan, kita minta perkenanan. Saudara yang kasih Tuhan, semua datang dari Tuhan Bapak Saudara. Ya, kita hidup karena anugerah. Saudara hidup karena kemurahan Tuhan.
Ya saudara, istilahnya begini, saudara nggak bisa nyogok Tuhan. Bahkan walaupun saudara ngalamin apa yang namanya gagal dalam hidup, kesalahan bisa terjadi Bapak Saudara, tetap anugerah kasih karunia Tuhan terbuka lebar buat Bapak Saudara. Ya itu sebabnya makanya bukan karena perbuatan baik saudara bisa ngalamin keselamatan dari Tuhan. Bukan karena perbuatan baik saudara bisa sukses dalam usaha, bukan. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Ya semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi saudara dan saya. Nah karena itu kembali Bapak Saudara, kita belajar pagi hari ini bahwa ternyata memang di sela-sela kehidupan saudara dan saya yang hari ini mungkin ngalamin musim-musim yang mungkin kurang enak. Tapi mari kita kembali belajar untuk terus menyelaraskan ya pemikiran saudara dan saya kembali kepada firman Tuhan yang memang ternyata hidup itu bicara sebuah ibadah. Hidup bicara soal masalah mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Yang Alkitab firman Tuhan dalam perjanjian lama bilang begini Bapak Saudara, bahwa memang namanya api itu nggak boleh mati. Harus terus nyala, korban itu harus terus kita beri sama Tuhan. Ya, bahkan Bapak Saudara kita belajar perjalanan hidup kita di dalam Tuhan ya sebagai sebuah langkah bahkan tindakan hidup kita di hadapan Tuhan. Ya, bahkan seluruh aspek kehidupan setiap kita masing-masing yang kita bawa di hadapan Tuhan, ya yang adalah korban di hadapan Tuhan, semuanya yang ada di atas mezbah itu adalah miliknya Tuhan. Ya artinya saudara nggak bisa istilahnya begini, Tuhan saya kasih hari ini besok enggak. Ya, saudara mungkin bilang ini Pak, kalau bisa saya ambil lagi deh apa yang dari saya udah taruh, saya persembahkan kepada Tuhan, saya ambil lagi. Nggak bisa Bapak Saudara. Itu harus jalan setiap hari. Itu adalah sebuah ibadah yang kita persembahkan di hadapan Tuhan. Tubuh, jiwa, roh saudara, perkataan setiap kita, perbuatan kita. Ya semua keadaan, kondisi keluarga, perekonomian kita, hidup kita. Kita belajar setiap hari bahwa di hadapan Tuhan. Ya, nah karena itu Bapak Saudara, apa sih sebenarnya kalau kita ngobrol ya soal masalah satu yang namanya berhala. Orang seringkali mengatakan bahwa yang namanya berhala itu Bapak Saudara, segala sesuatu yang mungkin sifatnya fisik Pak. Ya dan orang mungkin seringkali bilang, Pak saya itu nggak punya patung di rumah. Ya saya nggak punya meja persembahan di rumah, nggak ada. Saya udah nggak nyembah-nyembah lagi patung berhala, enggak. Tapi mari bersama-sama pagi hari ini saya nyimpang sedikit. Bapak Ibu Saudara, berhala adalah segala sesuatu yang kita jadikan lebih utama, paling utama daripada Tuhan. Ya, berhala bukan saja berbentuk patung, ya, tetapi hal dalam kehidupan kita sehari-hari yang tanpa sadar kita jadikan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, entah itu mungkin dalam bentuk penerimaan. Ya, berapa banyak orang sampai hari ini merasa tenang kalau sudah diterima dalam satu lingkungan. Ya, berapa banyak orang hatinya sukacita, damai sejahtera waktu dia diterima dalam sebuah golongan. Ya, karena mungkin dulu dia pernah ditolak, sekarang saya diterima, hatinya tenang. Nah, tanpa sadar mungkin itu sudah bisa menjadi berhala dalam hidup kita masing-masing pribadi. Ya, belum lagi Bapak Saudara dalam segala sesuatu yang mungkin begini, ego dalam diri kita sendiri. Ya, tanpa sadar kita lebih mengutamakan apa yang saya suka, selera yang saya punya. Ya, kenapa saya pilih A? Karena memang saya suka. Ya, kenapa saya pilih gereja? Karena saya suka. Ya, kenapa saya berbuat begini? Karena saya sukanya begini dan gak ada orang bisa rubah saya. Itu namanya ego Bapak Saudara. Dan celakanya, segala sesuatu yang mungkin tanpa sadar menjadi berhala dalam setiap kita, mengikis sebuah makna yang paling dalam tentang anugerah Tuhan yang sudah Tuhan lakukan ribuan tahun yang lalu di kayu salib. Ya, menggantikan posisi Tuhan sebagai center dalam kehidupan utama saudara dan saya. Nah, ada sebuah cerita Bapak Saudara. Kita semua tahu dalam kitab Matius dalam pasal yang ke-16, ya, Matius pasal ke-16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Nanti Bapak Saudara baca di kantor, Bapak Saudara boleh baca di rumah masing-masing. Ya, yang pasti jangan baca pas lagi kendaraan Bapak Saudara ya. Tapi mari bersama-sama saya akan jelaskan Bapak Saudara. Satu waktu Yesus bertanya sama murid-muridnya.
Di satu tempat yang bernama Kaisarea Filipi, Bapak Saudara, ya nanti saya akan jelaskan latar belakangnya. Dan Yesus mulai bertanya kepada mereka, kata orang, siapakah aku ini? Ya, siapakah anak manusia itu? Ya, lalu dalam ayat yang ke-14-nya jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ya, ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tetapi apa katamu? Yesus mulai tanya sama murid-muridnya. Ya, tadi Tuhan bilang kata orang saya siapa? Tapi Yesus langsung bertanya sama murid-muridnya. Sekarang menurut kamu, ya, Yesus tanya sama mereka, siapa saya? Maka jawab Simon Petrus. Simon Petrus mulai bilang begini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 17, kata Yesus kepadanya, perhatikan Bapak Saudara, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Simon bin Yunus adalah nama kecil daripada Simon Petrus. Ya, Simon bin Yunus adalah nama pada waktu dia kecil, sampai mungkin dia sekolah, sampai mungkin dia berjumpa pertama kali sama Yesus. Sampai akhirnya dikatakan berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapamu yang di surga. Petrus berharap teman-temannya kasih aplaus, kasih selamat. Petrus, keren lu. Lu udah bisa ngomong kayak begini, keren luar biasa. Bahkan mungkin tadinya Petrus berharap begini, Tuhan kasih pujian. Petrus, kamu luar biasa, belajar hukum Taurat di mana? Mungkin kurang lebih begitu. Ya. Lalu dikatakan dengan jelas, ya, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Yesus mulai terfokus sama Petrus. Nama awalnya adalah Simon bin Yunus, Bapak Saudara. Tapi hari itu Yesus kasih satu nama khusus buat Simon dengan berkata begini, berbahagialah engkau Petrus. Alkitab terjemahan bahasa asli tulisnya begini, batu kecil. Nothing, gak ada sesuatu yang berarti. Betul Bapak Saudara ya. Dan lanjut dikatakan begini, dan di atas batu karang ini, terjemahan dalam bahasa Yunani dikatakan begini, Petra. Petra adalah batu yang besar, dan Yesus lanjut dan berkata, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di mana Yesus ngomong, Alkitab di awal dalam ayat yang ke-13 mengatakan, Yesus ada di daerah Kaisarea Filipi. Apa sih Kaisarea Filipi, Bapak Saudara? Terletak di kaki Gunung Hermon. Ya, pusat penyembahan dewa Yunani Pan, yang atasnya manusia, bawahnya kuda, Bapak Saudara. Yang suka niup, ya, seruling dari bahan katanya dari tulang manusia, katanya begitu. Ya, sehingga dianggap sebagai tempat yang penuh dengan tempat penyembahan berhala. Ya, bahkan pengakuan ini terjadi di sebuah lokasi yang dianggap sebagai gerbang neraka, orang bilang pada waktu itu. Dan Yesus ngomong begini, di atas batu karang ini, di atas tempat persembahan berhala ini, aku akan mendirikan jemaatku. Ya, aku, Yesus bilang, akan menjadi fondasi dasar bagi setiap manusia. Alam maut tidak akan menguasainya. Ya, segala upaya manusia, upaya dunia tidak akan menguasainya. Hanya Yesus yang menjadi dasar. Dan lanjut Bapak Saudara, dikatakan dengan jelas. Bahkan setelah Yesus berkata begitu, dikatakan dengan jelas Bapak Saudara. Dan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Artinya begini, kalau pegang kunci yang kecil, buka pintunya. Segala sesuatu yang ada di surga, itu menjadi bagian setiap orang yang percaya dan menaruh pengharapan dan berfondasikan Kristus dalam kehidupannya. Yang lucu Bapak Saudara, beberapa waktu kemudian, ayat 21, sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus yang tadinya ngomong Bapak Saudara, ya bahwa Tuhan engkau adalah Mesias, dia tarik Yesus dan berkata, dia tegur Yesus. Bayangin Bapak Saudara, murid tegur guru, sekali-kali itu tidak menimpa kamu. Lalu Yesus bilang begini,
Enyahlah kau iblis, engkau batu sandungan bagiku. Bapak saudara kasih Tuhan, perhatikan. Petrus disebutnya batu kecil, nggak ada artinya, nothing. Jadi berarti karena dia berfondasi dengan Kristus, itu yang ideal yang Tuhan mau. Bahkan dikasih kunci pula sama Tuhan. Tapi pada waktu Yesus bawa pemikirannya sendiri, waktu Petrus bawa egonya sendiri dalam pengertian pemahaman sama Tuhan, Tuhan cuma bilang satu, kamu malah jadi batu sandungan. Bahkan Alkitab dengan jelas bilang begini, ya. Dengan jelas dikatakan bahwa Yesus bilang sama Petrus, ya, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah engkau iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, kita belajar hari-hari ini sekalipun Tuhan rasanya nggak mampu. Ya, berapa banyak Bapak Saudara mungkin ngalamin tekanan, himpitan, kita ngalamin pressure yang luar biasa dalam hidup kita hari ini. Tapi mari belajar pagi hari ini bahwa ternyata bahwa ternyata memang begini, bahwa kita mesti belajar paham untuk memahami apa yang Tuhan pikirkan tentang kita lewat kebenaran firman Tuhan. Petrus rasa bahwa hidupnya sudah dipersembahkan sama Tuhan. Petrus rasa dia ada di ring satunya Tuhan, Bapak Saudara. Ya, dia ikut kemana Yesus pergi. Kurang apa lagi, Bapak Saudara. Tapi di satu titik justru Tuhan uji Petrus bahwa ternyata begini. Bahwa Petrus ternyata masih mengutamakan ego, pemikirannya, seleranya. Ya, keinginannya dalam hal ini Tuhan. Dia pikir dia benar, dia pikir dia betul di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tegur, dia bilang begini bahwa kamu gak pikirin apa yang dipikirin Tuhan. Kamu mikirin apa yang dipikirin manusia. Berapa banyak hari ini kita mungkin setelah Tuhan kalau bisa saya jadinya begini. Tuhan kalau bisa pacar saya modelnya kayak begini, cantiknya kayak begini. Tuhan kalau bisa pekerjaan yang saya dapat harus yang begini. Begitu gak terjadi apa yang saudara minta, kita kecewa sama Tuhan. Ya, karena itu Bapak Saudara, mari sebagai penutup dari ayat ini Bapak Saudara, Yesus luruskan. Ya, kita bersyukur Tuhan kasih standar awalnya. Manusia mungkin bisa gagal karena bawa egonya. Tapi Tuhan gak pernah putus asa sama manusia. Tuhan gak pernah putus asa sama saudara, Bapak Saudara. Even saudara gagal, even saudara mungkin putus asa, saudara mungkin udah mulai menjauh dari Tuhan, dan saudara mungkin bilang, udah gak usah ke gereja-gereja lagi. Ya, udah gak usah ngomongin Tuhan lagi. Tapi pagi hari ini saya mau bilang Bapak Saudara, ayo bangkit. Tuhan bilang dengan jelas begini. Ya, jalan keluarnya dalam ayat yang ke-24 Bapak Saudara. Ya, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia nggak ngomong lagi tentang Petrus, dia nggak hakimi Petrus. Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih Bapak Saudara. Dia ngomong sama murid-murid dan berkata begini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, pikul salibnya, dan ikut aku. Sebagai penutup saya terjemahkan dalam Alkitab terjemahan The Message, Bapak Saudara. Dikatakan begini, then Jesus went to work on his disciple. Lalu Yesus mulai menuntun, membina, membimbing murid-muridnya. Lanjut Bapak Saudara, anyone who intends to come with me, setiap orang yang mau datang kepadaku, has to let me lead, harus memberikan kesempatan untuk aku yang nuntun, aku yang mimpin. Alkitab terjemahan Message mengatakan begini, you are not in the driver's seat. Saudara, Bapak Ibu Saudara, bukan posisinya di kursi pengemudi. Dan Tuhan bilang begini, I am. Tuhanlah pengemudi hidup saudara dan saya. Tuhanlah dasar hidup saudara. Tuhanlah sumber pengharapan saudara. Tuhanlah batu karang saudara. Jangan yang lain. Sekalipun saudara bilang, Pak, berat banget rasanya gak sanggup. Tapi mari kembali kepada batu karang yang paling utama dalam saudara dan saya. Kembali kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa ternyata Yesus adalah fondasi dasar kehidupan kita masing-masing. Makanya kenapa Tuhan bilang, posisi kamu di kursi penumpang, biar izinkan saya nyupir kendaraan ini. Kalau Tuhan udah nyupir, gak mungkin Tuhan salah jalan. Gak mungkin Tuhan bawa saudara masuk dalam sebuah ranah kecelakaan.
Lanjut Bapak Saudara. Don't run from suffering. Jangan menghindar dari penderitaan. Begitu Yesus bicara bahwa saya akan dibunuh, saya akan menderita, saya akan disiksa sama tua-tua. Langsung gejolak manusia berkata begini, Tuhan dienyahkanlah, dijauhkanlah daripadamu. Berapa banyak sampai hari ini Bapak Saudara, jujur Bapak Saudara, ya termasuk saya. Kita nggak ada yang suka menderita Bapak Saudara. Tapi kita mesti belajar seimbang. Kalau apa yang kita harapkan tidak terjadi seperti apa yang kita harapkan. Ya bahkan mungkin saudara bilang dan berkata begini, why bad things? Kenapa hal-hal yang buruk terjadi sama saya? Orang yang rajin doa, ke gereja nggak pernah bolos. Ya, saudara mungkin sumbang gereja, kita ikut pelayanan misi. Dan saudara bilang, kenapa ya saya masih ngalamin masalah dalam hidup? Pagi hari ini saya cuma bilang kepada saudara begini, apapun yang terjadi, tetap dasarnya, fondasinya adalah Kristus. Ya, kembali sama Tuhan. Don't run from suffering. Embrace it. Artinya begini, berdamailah dengan masalah. Berdamailah dengan penderitaan hidup. Berdamailah dengan situasi kondisi saudara. Dan bersyukurlah di atasnya. Dan penutupnya Yesus bilang begini. Then, follow me. Ikutlah aku. Dan yang luar biasanya yang saya bersyukur Bapak Saudara. And I will show you how. Dan Tuhan akan menunjukkan bagaimana caranya. Bukankah Daud pernah berkata, justru pada waktu saya berada dalam lembah kekelaman, Tuhan ada di sana. Bukankah pada waktu kita sedang mengalami penderitaan dalam hidup, justru Tuhan ada di sana dan gak pernah tinggalin Bapak Saudara. Waktu bangsa Israel dibuang ke Babel, Tuhan dengan jelas bilang sekali. Waktu mereka ada di sana, dibuang ke Babel dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar. Ingat, aku akan sediakan segala sesuatu yang kamu perlukan. Aku tidak pernah tinggalkan kamu pada waktu kamu sedang ada dalam masa-masa pembuangan. Kalau hari ini Bapak Saudara mungkin ngalamin satu masa yang tidak enak, tidak mudah dalam kehidupanmu, dengar baik Bapak Saudara. Tuhan ada di sana. Tuhan ada dalam lembah kekelaman kita masing-masing. Tuhan ada dalam musim penderitaan yang sedang saudara alami. Hanya masalahnya Bapak Saudara, maukah Bapak Saudara terus mensinkronkan pemikiran kita bahwa begini, saya harus belajar mempersembahkan hidup sama Tuhan. Saya harus belajar untuk menjadikan Yesus sebagai fondasi dalam kehidupan saya. Saya gak mau ke kanan, gak mau ke kiri. Saya mau tetap belajar bersyukur sama Tuhan sebagai tanda saya sepakat sama Tuhan. Nah karena itu Bapak Saudara si Tuhan, ayo nikmati sepanjang hari ini. Berjalan bersama dengan Tuhan, tambah hari. Saudara mengalami pengenalan bersama dengan Tuhan lewat Alkitab, lewat firman Tuhan. Tapi jangan lupa, ada bagian untuk kita juga berpengalaman bersama dengan Tuhan. Kita akan diajar, kita akan dididik sama Tuhan. Dari situlah muncul apa yang namanya iman sama Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan buat Bapak Saudara jadi berkat Bapak Saudara. Mari bersama-sama kita datang di depan Tuhan. Bapak di dalam surga kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Hamba berdoa Tuhan apapun kondisi semua yang mengikuti ibadah secara online pagi hari ini. Hamba berdoa mengangkat tangan hamba melepaskan blessing buat mereka. Entah mereka yang di jalan, mereka yang sedang di rumah, mereka yang sudah ada di kantor mereka masing-masing. Tuhan aku berdoa anugerah Tuhan tidak pernah habis bagi mereka. Pertolongan tangan Tuhan sanggup menolong setiap mereka apapun situasi mereka. Aku berdoa dalam nama-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang menopang, menolong mereka untuk bangkit. Punya iman, percaya, punya pengharapan sama Tuhan. Di tengah-tengah masa yang mungkin gak mudah bagi mereka. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Berkati keluarga demi keluarga. Sekolah, studi mereka diberkati sama Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Hamba mau bersyukur bosnya mereka yang memutuskan untuk mau datang di depan Tuhan. Mempersembahkan hidup mereka di hadapan Tuhan. Di atas mezbahnya Tuhan. Sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Berkat atas kami semua. Dan Bapak kasih Tuhan. Mari arahkan hati kita. Dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak Saudara terimalah berkat yang berlimpah daripada Bapa. Dalam cinta kasih daripada Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan. Penghiburan bakat pengurapan kuasa Roh Kudus yang selalu baru setiap hari. Mulai dari pagi hari ini. Sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita dalam kali yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Dan mari kita yang sudah terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.